Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang Fraud Against Organization. Anggota kelompok kami yang pertama Merina Febrianti, yang kedua Iza Nuria Dewi Haliza, dan yang ketiga Bella Dwi Gina Pitaloka. Apa sih statistik penipuan itu? ICFI 2010 melaporkan 3 jenis statistik penipuan. Yang pertama penyalahgunaan aset, yang kedua korupsi, dan yang ketiga pernyataan curang. Selanjutnya salah apropriasi aset. Karyawan, vendor, dan juga pelanggan pada suatu organisasi memiliki 3 peluang untuk mencuri aset. Yang pertama, mereka bisa mencuri kwitansi uang tunai. Mereka juga bisa mencuri uang dan aset yang lainnya. Bahkan mereka bisa membayar sesuatu secara berlebihan. Yang lebih rinci lagi, penyalahgunaan aset dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencurian uang tunai, dan yang kedua, pencurian uang tunai dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencurian. Mereka dapat mencuri uang tunai saat dalam organisasi. Yang kedua, pencairan dana palsu. Dan yang ketiga, skimming. Selanjutnya, pencurian inventaris dan aset lainnya dibagi menjadi 2. Yang pertama penyalahgunaan, dan yang kedua adalah pencurian. Pencurian uang melalui ialah pencurian uang tunai setelah tercatat di dalam sistem perusahaan. Pencurian uang melalui skimming merupakan pencurian uang tunai pada saat belum dicatat di sistem. Pencurian uang tunai melalui pencairan uang palsu. Menurut ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, menyatakan bahwa kecurangan pencairan dana memiliki persentase tertinggi dalam kasus penyalahgunaan aset. Berikut merupakan skema kecurangan pencairan. Pertama, billing. Billing merupakan skema yang menunjukkan pihak lain mengeluarkan pembayaran atas faktur untuk barang atau jasa yang fiktif. Kedua, check tampering, yaitu skema kecurangan yang dilakukan dengan mengubah cek atau mencairkan cek dengan penerima yang lain. Ketiga, expense reimbursement, yaitu skema kecurangan yang dilakukan dengan cara mengklaim penggantian biaya bisnis yang sifatnya adalah fiktif. Keempat, payroll, yaitu skema yang dilakukan dengan cara melakukan klaim palsu atas nama kompensasi karyawan. Kelima, wire transfer, yaitu skema kecurangan yang dilakukan dengan cara mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi. Yang kelima, cash register disbursement,
merupakan skema yang dilakukan dengan cara membuat entitas di kasir untuk menyembunyikan penghapusan uang tunai secara curang. Fraud di organisasi bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk eksekutif. Executive cash fraud merupakan fraud berupa pencurian uang tunai yang dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan. Kenapa eksekutif melakukan fraud? Hal itu dikarenakan eksekutif memiliki akses paling besar atas aset organisasi, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk melakukan fraud. Eksekutif juga memiliki posisi yang strategis untuk melakukan manipulasi proses dan kontrol internal terkait fraud. Penyalahgunaan aset adalah jenis penipuan atau fraud yang paling umum terjadi dalam organisasi atau entitas. Seseorang memanfaatkan aset non-cash dengan dua cara, yaitu disalahgunakan atau dicuri. Aset yang disalahgunakan namun tidak dicuri meliputi persediaan, kendaraan, informasi perusahaan, komputer dan peralatan, serta sekuritas. Non-cash paling umum dalam organisasi ada tiga. Yang pertama, inventaris, kedua, informasi, dan yang ketiga, sekuritas. Dalam skema inventaris adalah skema fraud yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset non-cash seperti inventaris, peralatan, atau persediaan. Contohnya adalah karyawan yang mencuri inventaris dari gudang, dan karyawan yang menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingannya pribadi. Dalam skema informasi adalah skema fraud karyawan yang mencuri atau menyalahgunakan informasi rahasia yang dimiliki perusahaan. Contohnya adalah karyawan menjual penelitian ke pesaing dan karyawan memberikan rahasia dagang ke pesaing. Dalam skema sekuritas adalah skema fraud yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Contohnya adalah karyawan mencuri obligasi dan karyawan mencuri opsi saham. Pelaku-pelaku fraud aset non-cash terdiri dari yang pertama bagian gudang, yang kedua bagian inventaris, dan yang ketiga bagian pengiriman. Pencurian aset non-cash terdiri dari tiga kondisi. Kondisi pertama adalah pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan transfer dokumen. Kondisi yang kedua yaitu skema pembelian dan penerimaan barang dengan pembelian atau penjualan fiktif. Dan kondisi yang ketiga yaitu mencuri informasi dengan mengambil informasi perusahaan tanpa izin. Korupsi merupakan salah satu kejahatan kera putih yang sangat familiar kita kenal. Kejahatan kera putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan yang strategis. Korupsi dibedakan menjadi 4 jenis skema. Yang pertama yaitu penyuapan, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga pemerasan ekonomi, dan yang keempat adalah gratifikasi ilegal. Penyuapan atau suap mencakup penawaran, pemberian, penerimaan, dan permintaan apapun yang berharga dengan tujuan untuk memengaruhi suatu tindakan atau keputusan. Skema suap terbagi dua kategori besar, yaitu kickback atau pembayaran kembali dan persekongkolan tender.
suap. Yang pertama yaitu vendor memberikan suap kepada manajer untuk mendapatkan kontrak penjualan. Dan yang kedua yaitu karyawan menerima pembayaran untuk mendapatkan kontrak. Konflik kepentingan atau konflik of interest terjadi ketika karyawan, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi yang dirahasiakan dalam suatu transaksi di mana akan berdampak negatif bagi perusahaan. Kebanyakan skema konflik kepentingan termasuk dalam salah satu dari dua kategori. Yang pertama yaitu skema pembelian, di mana dalam skema pembelian melibatkan karyawan yang memiliki semacam kepemilikan atau kepentingan kerja di vendor yang mengirimkan faktur. Sedangkan untuk skema penjualan melibatkan karyawan dengan kepentingan tersembunyi yang meminta perusahaan korban menjual barang atau jasanya di bawah nilai pasar wajar. Contoh konflik kepentingan atau konflik of interest yaitu manajer membangun hubungan yang menguntungkan dengan organisasi di mana dia memiliki kepentingan finansial pribadi. Pemerasan ekonomi adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang mendapatkan uang, properti, atau layanan dari orang lain melalui paksaan atau intimidasi atau mengancam seseorang dengan kerugian fisik atau reputasi. Contoh dari pemerasan ekonomi yaitu vendor mengancam seorang eksekutif untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya mengenai gratifikasi ilegal, di mana gratifikasi ilegal serupa dengan suap, namun gratifikasi ilegal di sini dibuat atau terjadi setelah kesepakatan disetujui. Berikut contoh dari gratifikasi ilegal yaitu manajer dipengaruhi untuk membuat keputusan keuangan berdasarkan hadiah atau penghargaan yang dirahasiakan. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami mengenai fraud against organization atau dalam terjemahannya yaitu fraud terhadap organisasi.